Ya, Sabil Shop, selamat malam, Iya, Bang. selamat malam, ketemu lagi Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, sebentar ya. Teman-teman yang Muslim, kalau kalian masih mengatakan saya tidak sepakat ini, nah ini contohnya mungkin orang ini. Ya, Bang, saya tanya dulu, Bang ya, Bang Sabil, perkenalkan ya, Ya, Bang ya. Mungkin banyak orang oh, yang belum kenal Abang, kalau saya udah kenal ya. Saya ya, Kristen, Anda Muslim ya kan? saya Muslim. Ya, Oke. Anda setuju nggak dengan kelakuan orang Islam di Jawa Barat yang merusak ini? Merusak ya, tempat dan mematahkan salib ini, merusak simbol-simbol Kristen ini. ya. Kalau saya Bang, secara pribadi, saya tidak pernah setuju tindakan-tindakan intoleran. Saya tidak pernah setuju. Secara pribadi saya. Ya, Abang Sekarang kan saya nanya ke tanya, itu saya. sesuai dengan ajaran Sekarang agama Islam nggak? tidak. Islam Oh, tidak pernah mengajarkan tidak. seperti itu. Oke, baik, Tidak, baik, saya baik. bantah. Saya bisa membantah. Baik. Oke, sebentar. Saya punya dalil juga bahwa di Oke, dalam baik. Al-Quran ada larangan itu. Ada larangan itu. Ya, Baik. ada larangan Saya mau untuk tanya tidak dulu. toleransi. Oke, Oke, saya mau tanya dulu. ya. Anda percaya nggak bahwa Isa itu adalah nabi di dalam agama Islam? Siapa? Isa. Iya, Ya, kalau Nabi Isa Isa. itu Nabi. Oke, Anda percaya nggak bahwa Isa akan datang kembali? Iya, percaya. Memang itu diajarkan dalam Al-Quran. Oke, ngapain Isa akan datang lagi? Nah, di sini pertanyaannya kan, untuk apa Isa Mulai diturunkan bingung. kembali? Sebentar, Ya kan? tenang, Oke, saya tenang. jawab. Menurut sumber-sumber agama Islam, Isa Hmm. akan datang kembali mau ngapain? Isa akan datang kembali untuk menyelamatkan orang-orang Muslim. Hmm? 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 Menurut sumber-sumber Islam, Isa Hmm. akan datang mematahkan salib dan umat Islam udah duluan ini. Iya. Kan Mereka tugasnya sudah kan banyak. Ya. duluan. Sekarang saya tanya, kalau Isa datang mematahkan salib seperti yang dilakukan oleh orang ini, apakah Anda akan mengatakan, itu Isa itu adalah nabi gadungan, itu bertentangan dengan ajaran agama Islam? Coba sekarang saya tanya, seandainya Isa turun di Sukabumi, dan dia mematahkan salib-salib yang ada di Sukabumi, pertanyaan saya, apakah Anda mau mengkritik Isa? Berani Anda mengkritik Isa? Mengatakan bahwa itu Begini, perbuatan Bang. melanggar Ini toleransi. konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Konteksnya Ya, berbeda. konteksnya berbeda. Kan Abang Mulai bilang tadi, dah. ini kita Seperti nggak yang usah, saya bilang wih, kemarin teman-teman, ketika bukan, Islam kita nggak usah menjelaskan jauh-jauh, agama kita Islam, usah melebar. disitulah Abang kan dia membahas masalah akan toleransi, toh. berbohong. Abang kan membahas masalah toleransi. Ya, nggak usah melebar dulu. Kalau abang Loh, bertanya iya. apa tujuan Isa diturunkan ke muka bumi kelak di akhir-akhir, ya, kelak di hari akhir, bukan hari ini loh. Kalau hari ini nggak mungkin Isa diturunkan. Oke, Isa pertanyaan saya nih. diturunkan Oke. kelak. Oke, nih. Nabi Ya, Isa belum turun patahkan salib. Umat ya, Islam sudah duluan melakukannya. Betul atau betul? ya. Kalau itu betul saya akui, betul. Betul. Nah, Hmm, pertanyaan saya kepada hmm, Anda. Ketika ya. Islam sedang mempraktekkan, praktek latihan dulu sebelum Nabi Isa turun. Kenapa Anda mengatakan bahwa itu melanggar ajaran agama Islam? Sungguh Karena Anda di dalam, nekat yang nyata. ya sekarang kan begini saja. Abang Hmm. kan mengatakan bahwa intoleransi apa yang dilakukan kawan-kawannya di Jawa Barat itu ya, intoleransi itu adalah Hmm. ajaran agama Islam. Padahal abang, jujur saja, di dalam Islam tidak pernah mengajarkan intoleransi, justru malah menjunjung tinggi toleransi. Di Sekarang sini saya ada loh, tanya, surat-suratnya di Isa Al-Quran nanti, ada loh. oke, Isa nanti turun, dia merepresentasikan ajaran Islam nggak? Iya, Oke, dia tugas Isa mematahkan nanti salib nggak? banyak. Dia mematahkan Tugas salib Isa nggak? nanti bukan cuma mematahkan salib, bukan cuma mematahkan Iya, salib, so, banyak. fokus di mematahkan salib dulu. Ketika dia mematahkan salib, apakah dia sedang melakukan intoleransi? Oke, begini jawabannya. Ini jawaban saya. Kenapa Isa mematahkan salib? Alasannya karena salah satu tugas Isa turun ke muka bumi kelak ada meluruskan ajaran.
Sementara di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa makanya saya bilang ketika Isa mematahkan salib berarti itu bukan ajaran intoleran menurut ajaran agama Islam. Justru malah itu ingin meluruskan ajaran yang sesat, ajaran Kristen, betul? Bukan. Meluruskan ajaran itu ajaran yang begini, Bang. Dianggap kelirunya. Kapan saya kamu kasih kesempatan untuk ngomong? Jadi setiap saya berbicara Anda memotong. Ini seolah-olah Anda memang sengaja ingin mempermainkan saya bahwa saya disuruh naik tapi tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Pakai data, Anda ngomong pakai asumsi. Saya pakai data. Saya pakai data. Silakan. Anda kan nggak tahu Al-Quran yang sesungguhnya seperti apa, ya kan? Anda kan cuma membaca di luarnya saja. Ya, saya kasih tahu. Isa, kenapa saya bilang tadi itu Isa diturunkan untuk meluruskan ajaran. Mematahkan salib. Kok meluruskan ajaran? Oke, saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan datanya? Dengarkan dulu. Meluruskan ajaran. Ajaran siapa? Ajaran yang mana? Kan begitu. Pertanyaan harusnya dijawabnya kan? Di mana Isa akan datang meluruskan ajaran? Yang menganggap dia adalah sebagai Tuhan. Sabil. Itu yang salah. Di mana Isa akan datang meluruskan ajaran? Kok di mana? Ya kelak di hari akhir, ya. Dia mana diturunkan ayatnya? untuk Dalilnya? meluruskan ajaran. Dalilnya mana? Meluruskan ajaran yang menganggap dia sebagai Tuhan, yang menuhankan dia. Mana itu ayatnya? dianggap salah. Coba. Kenapa? Mana dalilnya? Dalil ayatnya di Al-Quran. Ya. Oke. Ya, saya tunjukkan ya. Saya cari. Sangat kentara Anda tak pernah membaca Quran. Itu tuduhan yang sangat bagus. Kalau Anda bisa temukan Isa akan datang meluruskan ajaran Kristen, saya terjun dari Monas kalau Anda bisa temukan itu di Quran. Yang ada Isa akan datang mematahkan salib. Dan itu sedang dipraktekkan oleh umat Islam. Makanya umat Islam kalau ngelihat salib dipatahin. Saya bilang, saya akan pertanggungjawabkan setiap patah kata yang saya ucapkan. Macem-macem saya ngomong gak ada dasarnya dari mana. Ya, tunjukin. Kalau kamu gak mampu, biar saya nunjukin. Ini, di dalam surat Az-Zukhruf, baca ayat 61. Sama-sama kita cari. Ini saya pegang Al-Quran ya. Silakan. Az-Zukhruf ayat 61. Bacakan. Oke, saya bacakan terjemahannya saja. Saya bacakan terjemahannya. Ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, justru Isa jalan yang lurus kan? Ya. Di mana di situ Isa akan mematahkan salib? Iya, dengerin dulu. Ini kan saya bacakan tugasnya Isa dulu. Nanti kan ketemu semuanya. Ya. Yang kedua, ya, beberapa hadis menyebutkan cuma ini hadis bukan Al-Quran ya, bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan merampas Ya'juj dan Ma'juj. Itu tugas dia. Mana coba tampilin di layar. Mana hadis yang kau baca? Oke, saya cari dulu hadisnya, Bang. Cari dulu. Biar saya nunjukin. Udah, kamu tenang aja biar saya nyariin. Memang terpenting, luar biasa. Sudah saya bilang teman-teman, ketika Islam menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan berbohong. Begini ya Bang siapa? Nih, saya tampilkan. Perlu kamu biar saya Bang yang juga bantuin. Mau saya bantuin tidak semua orang ini mau saya bantuin hafal hadis. Mau saya bantuin? Ya. Mau saya bantuin nggak? Ya, coba baca. Baik, ini riwayat dari Abu Hurairah. Perhatikan. Lihat Bang, lihat sini, lihat di layar sini. Demi Allah. Nggak kelihatan, kecil. Tapi oke lah, saya dengarkan saja. Saya dengarkan saja. Pantesan. Biar saya yang bacakan. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan... Coba Anda baca ini. Akan apa ini? Iya itu mematahkan salib. Ini juga. Akan apa? Saya kan belum selesai tadi menjelaskan tugas Isa. Oke, di sini di sini dia akan apa? Iya, mematahkan salib memang. Di sini juga ada ini. Mematahkan salib. Betul.
Nah, ketika umat Islam di Sukabumi sedang mematahkan salib, lihat itu, lihat yang di layar itu. Lihat yang di layar itu. Apakah mereka ini bersesuaian dengan ajaran Islam atau tidak? Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dunia. Tidak sesuai. Tidak sesuai, Bang. Oke, ketika Isa mau mematahkan salib sesuai dengan ajaran Islam nggak? Perlu dipahami juga dulu, perlu dipahami dulu. Isa turun mematahkan salib itu karena apa? Karena selama ini orang yang memakai lambang salib itu adalah orang yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Orang yang memakai salib nih. Ya, yang pakai salib ini itu dipatahkan dalam arti secara kata, secara kalimat memang mematahkan salib, Bang. Tetapi secara menyeluruh, secara keimanan, Nabi Isa diturunkan untuk meluruskan orang-orang yang sudah menganggap dia menjadi Tuhan. Padahal dia itu cuma utusan. Yang saya bilang begini, saya cuma mau sampaikan ini. Kita ini berhentilah bermunafik ria. Apalagi orang Islam yang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa. Yang jadi permasalahan soalnya begini, Bang. Dengar dulu, kan. Banyak umat Islam dengarkan. Seperti Anda yang tidak tahu ajaran agama Islam, buru-buru mengutuki ini. Saya tidak setuju dengan perlakuan dia. Besok Nabi Isa ngomong gitu. Kamu ngomong gitu besok. Besok kalau Isa datang mematahkan salib, kamu bilang begitu. Itu Nabi Isa itu tidak menjalankan ajaran asyari Islam. Itu gadungan itu, tangkap aja itu Pak Polisi Nabi Isa itu. Begini, dia matah-matahin salib itu. Nah, kamu bilang gitu besok kalau Isa turun. Oke. Boleh saya ngasih penjelasan? Boleh saya ngasih penjelasan? Silakan. Boleh. Begini, di dalam Islam orang kafir yang ada yang boleh diperangi dan ada yang harus dilindungi. Itu ada, ya. Kalau Nabi Isa nanti mematahkan salib, karena ini sudah ada kaitannya dengan akidah, Bang. Akidah. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan akidah? Mana? Ini yang dilakukan orang-orang ini. Pahami jelas bahwa Nabi Isa diturunkan itu untuk memerangi orang yang menganggap dia, yang menuhankan dia. Dengar, Bang. Dengar statement terakhir saya. Dengar statement terakhir saya. Ini kan ranahnya toleransi di dalam saat ini. Dengar omongan saya. Ketika seorang Islam menjelaskan agama Islam, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada hentinya, seperti yang Anda lakukan ini. Oke, selamat dusta malam. Bagaimana? Dusta bagaimana? Turunkan dulu. Loh. Kamu nggak gentle dari masalah tadi, toleransi. Dengar. Kamu belum mendengar penjelasan saya soal toleransi yang ada di dalam Al-Quran. Saya belum membacakan argumen saya. Kenapa kamu mau menurunkan saya? Berarti kamu memang nggak gentle. Kamu memframing ini seolah-olah memang ajaran Islam itu penuh kebencian. Kita ulangi pelan-pelan. Iya kan? Bang Sabil, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan, simak baik-baik. Dari perhatikan cara bicaramu saja sudah tahu. Perhatikan ke sini, Bang Sabil. Sebenarnya itu apa? Saya sudah tahu. Baik. Anda tidak memperhatikan, Anda belajar dulu. Berikan kesempatan saya